siapin biar Bapak dan Ibu semua bisa. Waduh, ini gaptek nih, pinnya nggak muncul, ya sudah ya. Kemudian Bu Dia Pranitasari, kemudian Ibu Dodi Prastuti, dan Ibu Nung Siti Saudah. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara kami. Mbak Yanti, halo, ini Mbak Yanti teman kami dulu di STI, kemudian mudah-mudahan jadi semakin aktif ya Mbak, dan grup Desa Wismanya untuk melakukan olah sampah. Oke, tanpa berpanjang-panjang, saya kembalikan kepada MC perangkat moderator, Ibu Putri Andiarini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Pristina. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Ibu Yvonne Setiawati. Serta pada hari ini itu ada 3 kelurahan ya. Awalnya 1 kelurahan di kelurahan tempat saya tinggal, Kelapa Dua Wetan. Nah, kemudian dan kelurahan Ciracas. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kelurahan yang baru yang bergabung dengan acara pada hari ini, yaitu Kelurahan Munjul. Jadi ada 3 kelurahan di sini. Nah, untuk Kelurahan Kelapa Dua Wetan itu sendiri terdiri dari ada 18 sebenarnya dasawisma ya, tapi yang tercatat untuk akan bergabung itu ada sekitar 16, ada 16 RT ya, ada 16 RT dari RW 9 untuk Kelapa Dua Wetan. Jadi nggak satu kelurahan ya, satu kelurahan, tapi apa namanya, hanya RW 9 Kelapa Dua Wetan. Nah, untuk itu saya berterima kasih kepada Ibu Tari dari PKK Kelapa Dua Wetan yang sudah membantu saya untuk memberitahukan kepada teman-teman di Kelapa Dua Wetan, untuk ibu-ibu Dasawismanya, dan Ibu Sri yang sudah membantu saya untuk di RT 16 itu sendiri. Nah, kemudian ada juga dari Kelurahan Ciracas. Di sini ada Pak Arif Wahyudin. Pak Arif Wahyudin ini pengganti suami saya. Kebetulan sebelumnya saya sudah jadi jadi Bu RT selama 13 tahun. Pindah ke Kelapa Dua Wetan, baru jabatan RT-nya dilepas. Kalau enggak saya bisa jadi RT seumur hidup. Jadi digantikan oleh Pak Arif Wahyudin. Nah, alhamdulillah Pak Arif juga bisa bergabung di acara pada hari ini, dan ada juga dari RW 5, dari RW 5 di Ciracas, ada dari RW 5 juga dari RT 5, RW 5 Ciracas, ada dari RT 3, RW 5 dari Ciracas. Kemudian dari Munjul sendiri, nah, rekan saya Ibu Legia Irianti yang sudah membantu untuk menyebarkan gerakan olah sampah organik ya. Nah, dari Munjul itu sendiri ada lumayan, ada beberapa, ada 5 RT dari 3 RW ya dari Kelurahan Munjul. Mudah-mudahan nanti peserta semua bisa dapat bergabung di acara. Kemudian jangan lupa Ibu, absensi webinar nanti mohon diisi untuk kegiatan, ada door prize-nya. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan pada hari ini, informasi yang diberikan hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di lingkungan kita semua, sehingga lingkungan kita ini bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya. Baik, acara berikutnya saya berikan kepada Ibu Yvonne Setiawati, Sarjana Komunikasi dan Master mau ganti namanya Management. Maaf, oke. Baik ya. Silakan Ibu Yvonne. Ibu Yvonne Baik, ini terima adalah kasih. Founder Promix. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Aan atas openingnya. Saya langsung aja share screen kali ya, biar tidak banyak waktu yang tertunda. Sebenarnya pengolahan lingkungan ini kalau mau sustainable juga ada hubungannya sih dengan ekonomi. Jadi nanti kita akan sharingkan. Jadi connect kita gitu ya. Ya, baik, hari ini kita akan membahas
tentang gerakan olah sampah organik 1 detik menjadi media tanam dengan biowash promik. Kenapa 1 detik gitu? Sampah organik selama ini bisa kita olah, tapi banyak sekali kendalanya karena membutuhkan waktu yang lama, menimbulkan bau, mengundang lalat. Jadi kami berinovasi dan mampu mengolah sampah organik hanya dalam waktu 1 detik. Kenapa kita butuh cepat? Ini adalah penampakan bumi yang diambil dari satelit. Ini saya sendiri ambil dari laporan website resmi NASA di tahun 1884. Bisa kita lihat bahwa bumi kita itu cenderung biru ya. Dan di bawah itu bisa kita lihat temperaturnya, atau misalnya keterangan gambar, kalau dia biru itu cenderung dingin, putih itu netral, kuning sampai merah itu panas. Jadi kuning mulai menghangat, oranye hangat sampai merah itu panas. Ini di tahun 1884. Lalu ini di tahun 1945 bisa kita lihat spot-spot kuning mulai membanyak, bahkan ada merah pekat atau oranye pekat gitu ya. Lalu ini tahun 1981, spot-spot kuning mulai merata, bahkan di Indonesia sendiri. Ini di 2001, itu sudah mulai bermunculan spot-spot oranye, bahkan merah-merah pekat di beberapa pulau atau negara padat penduduk. Dan ini adalah 2019. 2019, bumi kita bukan lagi mengalami global warming, melainkan mengalami namanya global heating. Jadi semakin memanas dan memanas. Spot-spot merah itu sudah berada di mana-mana, bahkan kita jarang ketemu yang biru. Ini adalah rata-rata suhu di 2017-2021. Sungguh sangat memprihatinkan. Dan apa yang terjadi jika kalau terus-menerus nih suhu bumi kita itu naik atau bumi kita mengalami demam? Ini prediksinya kalau kita terus-terusan naik, yang terlihat dari tahun 1880, 2020, ini grafiknya tidak hanya dari NASA, tapi dari lembaga riset lain memang menyatakan suhu kita itu sudah naik, bahkan kalau dihitung rata-rata dari minus 0,2 itu sudah mau naik jadi 1. Dan apa akibatnya? Mari kita saksikan. Tunggu saya stop sharing dulu, saya sharing kembali supaya ada suaranya. Sahabat Kompas.com, organisasi panel antar pemerintah tentang perubahan iklim alias IPCC mengungkapkan dampak yang dapat terjadi jika suhu bumi naik sebesar 1,5 derajat Celcius. Meski tidak terlihat banyak, kenaikan suhu bumi tersebut berpotensi mengakibatkan bencana alam di mana-mana. Berikut adalah 6 dampak kenaikan suhu bumi yang diprediksi akan melanda dunia menurut panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. Pertama, kenaikan suhu bumi dapat mengakibatkan gelombang panas. Suhu maksimal di beberapa daerah kian meningkat. Gelombang panas yang kerap terjadi setiap 10 tahun sekali, nantinya dapat menjadi 4 kali lebih sering terjadi apabila suhu bumi naik 1,5 derajat Celcius. Kemudian, kenaikan suhu bumi juga dapat menyebabkan badai. Peristiwa curah hujan ekstrim dibandingkan saat ini akan 1,3 kali lebih mungkin terjadi dan 7% lebih intens daripada sebelum adanya kenaikan suhu bumi. Selanjutnya, kenaikan suhu bumi juga berpotensi mengakibatkan kekeringan. Di daerah rawan kekeringan, musim kering akan 2 kali lebih mungkin terjadi ketika suhu bumi naik hingga 1,5 derajat Celcius. Lebih dari 200 juta orang akan menghadapi kekurangan air yang parah, hingga risiko bencana terkait kebakaran hutan akan meningkat. Apabila suhu bumi terus naik, lahan pertanian tidak akan lagi bisa ditanami. Akibat hal itu, hasil panen pun diprediksi akan menurun sehingga menyebabkan kekurangan pangan. Dampak kenaikan suhu bumi berikutnya yakni naiknya permukaan laut. Apabila suhu bumi dibiarkan memanas hingga 2 derajat Celcius, permukaan air laut diprediksi akan naik sekitar setengah meter selama abad ke-21. Bahkan, permukaan air laut akan terus meningkat hingga hampir 2 meter pada tahun 2300. Terakhir, kenaikan suhu bumi dapat memengaruhi kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan di bumi.
Ketika suhu bumi terus memanas hingga 4 derajat Celcius, dampaknya akan membahayakan setengah dari spesies di bumi. Baik, itu demikian prediksi yang sudah dirangkum oleh kompas.com bagaimana jika bumi kita naik 1,5 derajat Celcius lagi. Karena pergerakannya memang ke arah sana. Kalau kita perhatikan, bumi kita memang bergerak terus menjadi panas. Kalau yang sekarang kita alami adalah kelangkaan minyak goreng. Kedepannya itu tidak menutup kemungkinan di generasi anak cucu kita mengalami kelangkaan air. Dan itu sangat berbahaya sebenarnya. Jadi harus kita perbaiki dari sekarang, dari generasi kita. Bumi kita sendiri itu sebenarnya dingin. Seperti tadi penampakan di tahun 1880-an, bumi kita itu rata-rata itu biru, putih. Karena memang sebenarnya di suhu bumi itu tanpa efek rumah kaca adalah minus 18 derajat. Efek rumah kaca diperlukan sehingga meningkatkan suhu bumi yang ideal, yang nyaman untuk ditinggali manusia. Tetapi sekarang ini sudah tidak nyaman dan tidak ideal lagi. Suhu bumi tidak terkendali dan terus naik. Apa penyebabnya? Bisa dilihat di sini, ternyata yang paling banyak menghasilkan gas metana atau CO2 itu dari sistem kompos itu sendiri. Kalau kita melakukan sistem pengomposan sampah organik, itu menimbulkan panas. Cuma diberi daftar aja mereka. Kalau yang jadi, maaf ada yang open mic, artinya boleh di-mute. Bu Dia bisa di-mute, Bu Dia. Terima kasih. Nah, jadi ketika kita mau menyelamatkan lingkungan dari sampah, kita ngolah sampah, kita kompos sampah kita, proses itu sendiri menyebabkan panas dan melepaskan gas metana. Itu yang menjadi juga sumbangsih untuk gas efek rumah kaca, 1.375 ton dibanding dengan aktivitas lainnya. Penggunaan bahan bakar fosil untuk pembuatan pupuk menyumbang 41 juta, peternakan 90 juta, fungsi lahan yang digunakan untuk peternakan 2,4 miliar, karbon terlepas dari pengolahan tanah pertanian itu sampai 28 juta. Jadi sebenarnya aktivitas-aktivitas kita yang kita pikir itu green, itu tidak green. Masih menghasilkan gas metana dan membahayakan bumi kita. Lalu solusinya bagaimana? Ya paling gampang adalah kita mengurangi gas emisi ya, misalnya bersepeda, menggunakan kendaraan umum, menghemat listrik, terus sudah gitu langsung melakukan 3R atau bahkan sekarang ada 5R. Terus ada kita memilih sumber konsumsi pangan kita yang lebih low karbon, misalnya sayur-sayuran, bahkan kalau bisa kita tanam sendiri dan juga lingkungan yang lebih ramah lingkungan. Nah, ada lagi satu solusi dengan biowash promik ini adalah kita menciptakan tanah yang bernafas. Jadi kita melakukan pengomposan yang tidak menimbulkan gas metana. Sampah-sampah organik kita yang kita campurkan nanti dengan biowash promik itu tidak akan menghasilkan gas panas sehingga dia mengskip proses tersebut. Di sini ada ilustrasinya. Kalau tanah atau hara, unsur yang banyak mikrobanya itu dia bernafas. Dalam artian apa? Mikroba itu dia mengkonsumsi karbon. Sehingga kalau ada CO2 yang banyak di udara dan kita punya unsur hara atau menciptakan tanah yang bernafas, maka si mikroba itu akan menangkap karbon. Ketika C-nya ditangkap, yang dilepas apa? Yang dilepas adalah O2 atau oksigen. Sehingga itu akan membuat suhu bumi kita lebih dingin. Nah, ini perkiraannya lagi di tahun 1900 sampai 2100 itu bisa naik tidak hanya 1,5 derajat, itu bahkan bisa naik lebih. Prediksinya bisa naik sampai 5 derajat. Tidak terbayangkan kalau kita kekurangan air, kekurangan pangan, banjir, badai di mana-mana, bumi kita itu kacau. Tapi kabar baiknya kita bisa perbaiki di generasi kita kalau kita mau. Ini yang kita lakukan di kebun kita, namanya Budi Pusat Budaya Baru yang ada di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kita tanam di tanah yang kering, atau orang bilang ini tanah timbun, tanah tidak subur, dan kita lakukan pengomposan menggunakan biowash, olah sampah 1 detik, dan juga penyiraman menggunakan biowash, hasil tanahnya itu menjadi lebih gembur. Dan dalam 3 bulan, sudah bisa ditanami selada, bisa dibandingin kualitas tanahnya. Ini unsur haranya sudah banyak. Kenapa? Karena tanah itu kita jadikan seperti wadah, kayak seperti mangkok, seperti piring. Kita menanam dari sampah.
Sampah yang tadinya dianggap sebagai masalah, dianggap sebagai problem, nggak ada solusinya, malahan kita gunakan, kita manfaatkan, memberikan dua solusi, satu solusi lingkungan, yang kedua adalah solusi pangan. Ini beberapa mitra olah sampah organik kita di Palembang, jadi mereka sudah bersedia memilah sampah anorganik dengan organiknya, karena saya tahu sampah-sampah seperti plastik dan lain-lain itu masih bisa kita kurangi, bisa kita reduce, lalu masih ada bank sampah, masih kita bisa daur ulang. Sedangkan sampah-sampah organik itu kita nggak bisa kurangi, karena kita nggak bisa minta orang, ayo kurangi makan ya, supaya nggak ada sisa makanan, nggak ada petikan sayur, nggak ada tulang, itu sepertinya nggak mungkin. Tapi kalau kita kampanye, ayo diet plastik yuk, kalau kemana-mana kita jangan bawa kantong plastik, itu masih mending. Jadi sampah organik ini mau kita apakan? Kita pilah dan diserahkan ke kami, kita olah di kebun budi tadi. Ini rata-ratanya pas di tahun 2021, rata-rata sebulan kita dapat 3-4 ton sampah, dan itu masih kurang. Kami mampu mengolah sampai 9 ton sampah organik per hari. Ini yang kita lakukan, sampah-sampah ini sudah dipilah, lalu kita angkut ke kebun, kita masukkan ke mesin cacah, lalu kita siram dengan biowash promik yang sudah diencerkan. Sampahnya sudah tercacah seperti ini sudah bisa digunakan, atau kalau mau kami jual dari sisi ekonomi tadi, dari sampah dari sisi ekonomi, itu bentuknya 2 hari. Sudah menghitam seperti kompos yang berumur 6 bulan. Jadi ini adalah kompos yang berumur 2 hari, dan tidak menimbulkan panas sama sekali. Sudah seperti kompos yang berusia 6 bulan. Ini untuk kami jual, untuk kami packaging dan kami jual. Kalau yang biasa untuk kami tanam langsung, kita biasanya langsung bikin area penanaman. Jadi sampah-sampah itu kami susun. Kebetulan ini banyak sampah kulit duren. Kami kerjasama sama pengusaha kue bulan atau bakpia yang isi fillingnya itu duren. Ketika musim duren, jadi dia beli duren sangat banyak untuk membuat fillingnya, kulitnya itu diserahkan ke kebun kami. Biaya pengolahannya itu masih sukarela. Setidaknya itu bisa cover transport dan lain-lain gitu. Jadi di sini langsung kita jadikan beddingan tanaman, kita kasih kotoran sapi, yang di foto ini dikasih kotoran sapi, lalu dikasih dolomit atau kapur, kita berikan sekam, kita siram dengan cairan biowash promik yang sudah diencerkan, langsung kita pindah tanam tanaman cabai. Seketika itu juga langsung bisa dipakai, nggak usah tunggu-tunggu lama. Dan hasilnya selain tanaman cabai, kita ada selada-selada, jagung, Calorina Reaper, Rosella, lobak, dari tanah yang tadinya dianggap tanah timbun atau tidak bisa ditanami apapun. Dan sudah diuji lab, hasil-hasil tanaman yang kita gunakan dari sampah dan kita pakai dalam waktu yang sangat singkat, itu bebas dari segala jenis patogen, pestisida, dan logam berbahaya. Sudah teruji lab. Nah, penasaran gimana sih cara bikinnya biowash promik ini? Biowash promik ini kita butuh starter namanya promik. Ini botol promik kemasan yang isinya 200 ml. Promik ini sendiri udah bisa didapatkan dari Aceh sampai Jayapura, ada di websitenya, nanti kausalestari.com bisa lihat. Promik ini, 200 ml promik ini mampu mengolah sampai 3 ton sampah. Sampai 3 ton sampah. Kalau rata-rata dari data World Bank di Bank Dunia, manusia ini kita membuat sampah organik satu hari sekitar 2-3 kilo, maka satu botol kecil promik ini mampu mengolah sampah kita 3 ton, artinya kurang lebih setahun. Sampah organik kita dalam setahun. Cara buat biowash-nya adalah, kita butuh promik 200 ml, kulit buah-buahan, air 5 liter. Diamkan 3 hari, boleh terbuka, boleh tertutup, karena fermentasinya bisa aerob dan anaerob. Setelah itu diencerkan ke air 1:30. Ibaratnya kalau biowash-nya 1 liter, maka airnya 30 liter. Jadi dari 200 ml jadi 5 liter, 1:30 lagi, total yang kita dapat itu yang bisa kita gunakan cairan ini adalah 155 liter. Dan itu bisa untuk mengolah sampah yang beraneka rupa, seperti sisa makanan, sisa nasi, sisa gorengan, tulang, bahkan sampai kepada pembalut atau pampers bekas. Oke, kita lihat cara buatnya dulu. Kalau memang ada pertanyaan, boleh nanti bisa ditanyakan di kolom chat. Kita lihat videonya, cara pembuatannya, Jus Pro dan Biowash. Kalau Jus Pro ini untuk diminum,
Jadi ini bisa diminum karena Promik itu sudah BPOM ya sebagai minuman fermentasi. Bisa dibikin jus pro, minuman, atau biowash Promik untuk olah sampah. Jadi berikut caranya, silahkan disimak. Keluarga Promik dimanapun Anda berada, nama saya Eka. Saya akan mendemokan cara membuat jus pro dan biowash. Kita hanya butuh air, materi rendaman, dan tentu saja Promik sebagai starternya. Pertama-tama saya akan membuat jus pro dari jambu. Saya sudah ada wadah yang berisi air layak minum sebanyak 5 liter. Jambu 1 kilo yang sudah saya cuci bersih dan iris tipis-tipis. Dan tentu saja saya ada Promik. Untuk air 5 liter dan materi buah 1 kg, maka Promiknya saya akan pakai 200 ml atau sama dengan 1 botol kecil. Cara membuatnya, cukup campurkan semua bahan, yaitu irisan jambu dan tuang semua isi di botol 200 ml Promik. Kemudian kita aduk. Setelah diaduk, kita tutup dan diamkan selama 72 jam atau 3 hari. Setelah 72 jam nanti, akan ada rasa asam hambar bersoda, siap dikonsumsi. Jika tidak ada wadah seperti ini, bisa menggunakan teko, lalu ditutup dengan kain. Siapkan 2,5 liter air layak minum dengan setengah kilogram buah. Dan Promiknya 100 ml atau setengah botol kecil. Dan saya akan tuang dari botol Promik kemasan besar. Di botol Promik kemasan besar ini sudah ada segitiga bantu per 200 ml. Jadi untuk 100 ml-nya kita tuang setengah dari segitiga bantu tersebut. Kali ini kita tutup saja dengan kain, supaya tidak ada serangga yang masuk. Lalu diamkan selama 72 jam atau selama 3 hari. Sekarang kita akan membuat biowash. Saya sudah ada toples plastik bekas yang sudah berisi air 1,25 liter, ada 250 gram kulit nanas, dan juga sudah ada Promik. Nanti kita hanya membutuhkan 50 ml Promik. Masukkan semua bahan. Nanas tidak perlu dipotong halus karena mulut wadah sudah besar dan tetap bisa menjadi biowash dalam 3 hari. Ini toplesnya saya tutup rapat. Nah, selain menggunakan toples, kita juga bisa menggunakan botol bekas. Botol bekas ini sudah saya isi air keran sebanyak 1 liter. Karena airnya 1 liter, jadi kita membutuhkan 200 gram kulit nanas. Nah, Promiknya kira-kira berapa banyak? Promiknya kita perlu 40 ml atau kurang lebih 4 tutup botol kemasan. Setelah semua bahan masuk, kita kocok perlahan botol ini. Karena prosesnya bisa kedap udara, bisa tidak, kali ini saya buka tutupnya. Tidak saya tutup sama sekali. Dan saya diamkan selama 3 hari. Demikian tadi sudah saya tunjukkan pembuatan jus pro dan juga biowash dengan cara anaerob dan aerob. Nah, kalau mau mendapatkan Promik di mana? Linknya ada di caption. Saran saya pakai yang Promik botol besar karena sudah ada segitiga bantu per 200 ml. Satu botol ini isi 1 liter atau setara dengan 5 botol kecil. Selain mengurangi pemakaian kemasan botol, harganya juga pasti jauh lebih hemat. Kalau mau mengetahui manfaat minuman jus pro atau Promik, linknya juga. Oke, jadi buatnya sangat gampang dan butuhnya 3 hari. 3 hari itu sudah bisa kita manfaatkan. Saya share screen kembali untuk slide saya. Halo. Lalu setelah jadi biowash tadi, kita encerkan dengan air 1:30. Sampah apa saja sih yang bisa kita olah dalam waktu 1 detik? Jadi total waktu ngolah sampah atau bikin kompos, bikin media tanam itu 3 hari 1 detik. Yang bisa adalah sisa makanan, nasi basi, gorengan, sup, kupasan buah, petikan akar batang sayur, sayur buah busuk, tahu tempe, ampas kedelai, tulang, sisa makanan, daging, ikan, perut ikan, jeroan, kulit bongkol jagung, daun pisang, makanan bersantan, ya biasanya kalau ada rumah makan Padang ada sisa makanan itu bisa diolah. Sisa kelapa, papan karton telur, cangkang telur, telur busuk, makanan kadaluarsa, makanan kering, makanan kaleng yang memang sudah tidak layak makan atau berkutu, sisa tumisan makanan berminyak, tisu bekas, kertas bekas koran, serbuk kayu, rambut, kuku, juga bahkan bisa, atau abu dan arang.
Jadi sampah yang diolah itu lebih beragam, nggak pilih-pilih, harus si hijaunya berapa persen, yang keringnya berapa persen, atau harus yang bersih, atau harus yang nggak boleh kena minyak. Itu tidak dipilih-pilih, semua sampah bisa diolah. Mari kita lihat caranya gimana sih ngolah sampah 1 detik itu, apalagi sampah-sampah di rumah tangga kita sendiri, karena kita harus mulai dari diri kita sendiri. Oke. Jadi ini ada BioWash Promix dan juga air untuk pengenceran. BioWash-nya sendiri terbuat dari kulit jeruk bali dengan medianya galon yang terbuka tanpa ditutup. Kali ini video ini dibuat untuk pemupukan atau penambahan media tanam dari 2 pot tersebut, Rosella dan okra. Bahan-bahannya sampah-sampah organik yang ada di rumah kita, kayak tisu bekas, kulit rambutan. Terus ada sayur-sayur, sisa kupasan kulit-kulit sayur, brokoli yang kelupaan dimasak. Ya, biasa ibu-ibu kalau lupa di kulkas sampai rusak sayurnya. Ada bekas teh celup. Ada bekas nasi, sisa-sisa nasi. Kertas, nah tahap pertama adalah kita encerkan dulu BioWash yang sudah jadi 3 hari tadi dengan bagian air, jadi 1:30. Kalau airnya 3 liter, BioWash-nya 10 sendok makan aja, atau sekitar 300 ml. Nah, setelah itu kita aduk dan kita siramkan atau semprot ke sampah organik kita. Tujuannya itu agar terbalur dengan rata. Kalau misalnya ada sampah seperti tomat yang berpotensi meledak, maka sebaiknya kita hancurkan dulu supaya cairan BioWash itu bisa masuk. Karena nanti kalau sudah dilumuri permukaannya lalu dari dalam dia keluar cairan, itu bisa menimbulkan bau. Tapi kalau semua udah dilumuri BioWash itu tidak menimbulkan bau dan tidak mengundang lalat. Untuk sampah sebanyak itu 3 liter BioWash encer masih ada sisanya. Dan seketika itu juga, 1 detik itu juga kita lakukan pemupukan pada tanaman kita. Jadi nggak perlu dipotong-potong, nggak perlu dicacah-cacah seperti pembuatan kompos yang lama. Karena saya sudah lama ngajarin orang buat kompos, itu banyak yang ribet dan tidak bersedia. Jadi gimana saya terus berinovasi untuk membuat, kali ini nggak ada alasan untuk tidak mengolah sampah Anda gitu, untuk bumi. Jadi ini adalah cara yang sudah paling gampang, nggak perlu dipotong, segala macam jenis sampah bisa. Waktunya cepat, nggak bau, nggak berlalat, jadi tidak ada alasan. Kayak itu bekas-bekas mie yang berminyak juga langsung dipupukin ke tanaman kita. Sayur kita sudah kering, sudah bonyok, sudah keras, silahkan dilumurkan oleh BioWash, lalu langsung dijadikan pemupukan. Dan ini juga menyusutnya cepat ya, dalam 2-3 hari itu sudah nyusut. Sama ini tadi tanaman Rosella, sekarang tanaman okra, sama diletakkan semua sampahnya. Nah, kalau kita lihat pot-pot tanaman kita sampah gitu kan, tetangga mungkin ngeri dan kabur ya. Jadi kita tutup dengan tanah. Bisa pakai lumpur got atau serbuk kayu. Kalau misalnya olah sampah pertama, sampah dicampur dengan kertas, serbuk kayu, dus, lama-lama sudah jadi tanah juga begini, bisa pakai olah sampah yang lama. Paling 2 minggu udah begini bentuknya. Nah, tanah ini juga mengandung mikroorganisme yang kita butuhkan sebagai pengurai. Jadi definisi kompos yang harus sudah terurai, yang
Yang begini, yang begitu sekarang dipatahkan dengan biowash promik. Ini sudah bisa jadi pupuk dengan bentuk kulit duren, dengan bentuk brokoli, dengan bentuk tomat seperti itu. Dan menutupi dengan tanah ini juga membantu agar si lapisan cairan biowash yang menempel itu tidak cepat menguap karena panas. Jadi kalau begini orang tidak tahu Bapak Ibu menanam dengan sampah. Dan sampah di rumah itu sudah nol. Tidak ada yang kita kirim ke tempat pembuangan sampah. Bagaimana hasilnya nih setelah kita tanam atau kita pupukin dengan sampah? Nah, video sisa sampah ini ada buat media tanam tuh, ada di video di YouTube, nanti bisa dilihat. Ini hari ketiga tanaman tetap aman, bahkan semakin subur. Jadi semakin tumbuh. Semudah itu. Jadi Bapak Ibu di sini ayo kita buat RT kita, RW kita itu cantik, asri, bebas sampah. Karena ada loh perumahan yang di Jakarta, nih perumahan yang Bu Tini juga termasuk salah satunya yang memang sudah jadi perumahan yang bebas sampah. Baik sampah organik atau sampah anorganik. Ini yang okra yang tadi dipupukin sama sampah tumbuh. Dan biowash promik ini sudah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan. Kebetulan saya saat ini domisilinya di Palembang. Jadi kita termasuk inovasi terbaik 1 untuk pengolahan sampah. Dan ketika saya buat biowash di kebun, bisa dilihat uapnya karena saya tidak tutup. Jadi uapnya ini mangga, pohon mangga atau pohon jambu, kayak pohon mangganya tetangga, yang batangnya masuk ke area kami, berada di atas drum-drum pembuatan kami, itu mulai berbunga. Bisa dilihat di sini tidak ada bunganya sama sekali tanamannya, tapi di area kami yang di bawahnya drum biowash mulai berbunga dan September itu mulai berbuah. Uap udaranya saja itu mampu menetralisir udara, menyuburkan. Jadi kalau kita buat itu sangat bagus untuk bumi. Nanam daun bawang gagal-gagal, media tanam dari sampah dapur malah berhasil ya pakai biowash. Jadi ngirit tanah, alhamdulillah tanamannya subur. Biowash juga bisa dibuat dari kulit durian. Jadi kalau tadi mungkin biowashnya dibuat dari kulit nanas, kalau kulit durian mau dijadiin biowash juga boleh. Terus yang di video tadi saya pakai kulit jeruk Bali. Jadi kulit buah apapun boleh dipakai untuk pembuatan biowash. Lalu juga ada masalah tentang peternak telur ya. Jadi dia punya kohe segar ayam petelur itu banyak sekali. Sehari bisa sampai 10 ton. Dengan kadar basah 70%-nya itu air. Setelah berkonsultasi dengan saya, penggunaan biowash, itu setelah dia pakai 1:25 sudah tidak bau dan layak untuk dijual, tinggal dikeringkan. Jadi memang biowash promik ini bisa menghilangkan bau, langsung bisa menggunakan sampah itu sebagai media tanam dan tidak menimbulkan panas. Jadi kalau kohe-kohe atau kotoran hewan ternak disemprotkan biowash promik itu tidak menimbulkan gas metan, sangat bagus untuk bumi. Ini ampasnya dibuang ke kakus, timbul aroma tidak sedap, tapi setelah dibuang kakusnya jadi lebih baik, lebih sehat. Untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari juga bagus gitu. Untuk kamar mandi, bersihin kloset, sikat, itu pakai biowash, pakai ampasnya juga bagus. Ini ada Pak Dokter. Pak Dokter ini juga dia mencoba menyemprotkan tanamannya dengan biowash. Gimana? 22 September 2020. Kita lihat di sini video pertama. 20 September 2021. Ini pertama kali melihat presentasi saya di Zoom tentang biowash, dia buat 20 September dia semprotkan ke tanaman-tanamannya. Ini 22 September 2 hari kemudian. 22 September 2021. Jadi kuncup bunganya yang ini nambah 3 dalam 2 hari. Dan padahal tanamannya itu habis kena badai dan terbalik. Ini juga sayur pagoda usia 5 hari. Ya, dia biasanya bikin pup kambing, tambah E4 molasses, terus dia campur promik dan lain-lain.
Hasilnya bagus. Ini juga daun chaisim terpaksa dipotong, padahal belum saatnya panen. Memang rata-rata kalau kita nanam pakai sampah itu yang panennya 40 hari, 30 hari, kita 20-an hari sudah bisa panen. Ini hasil jagung yang ditanam sendiri, ya, basil, daun-daunan, tanaman, timun suri. Nah, ini Bu Tini, kalau dekat sama tempat Bu Tini boleh main-main ke perumahannya, itu semua rata-rata sudah ngolah sampah pakai biowash promik. Sampah dapur disemprotin, disiram biowash promik, kasih tanah, itu kangkungnya udah numbuh. Dalam waktu 20-an hari, akarnya juga bagus. Akarnya juga bagus, seperti akar sayur hidroponik. Jadi yang kita inginkan adalah siklus pembuangan sampah di RT-RT, di RW-RW itu jangan langsung ke TPA semua. Tapi kalau yang misalnya non-organik itu ke bank sampah, kalau yang organik kita tuh langsung jadi media tanam atau pupuk. Ya. Kausa Lestari. Iya, Kausa Lestari. Jadi nanti di kompleks perumahan, di RT RW, di perkarangan Bapak Ibu, itu ada sayur yang kita tanam. Bahkan mungkin kita bisa, kalau sekarang udah agak telat ya, kalau mau siapin tanaman cabai buat lebaran. Untuk tahun depan kita bisa siapin sekarang, kita tanamin cabai. Jadi kalau tahun depan lebaran lagi kita udah punya cabai sendiri. Nah, ini adalah salah satu yang melakukan pengolahan sampah dia dengan Pampers, karena beliau ini punya rumah jompo di sana. Jadi Pampersnya ini dibuka lalu disemprot oleh biowash promik, diberikan cacahan batang pisang, semprot lagi biowash promik, lalu ditaruh daun-daun kering yang sudah disemprot biowash promik, karena di perumahannya biasa daun-daun kering itu dibakar dan itu udaranya itu mengganggu para oma-opa penghuni panti. Kalau Bapak Ibu lihat ini dia lakukan di pinggir jalan. Ini di pinggir jalan kompleks perumahannya dia. Ditanamilah bayam Brazil dan tumbuh. Dia penasaran ini tidak kok kayak nggak bau, nggak apa, karena itu Pampers bekas semua, nggak dicuci, semuanya cuma dibuka lalu disemprot biowash promik, dia korek dan dia menemukan dalam 6 minggu Pampers itu hilang. Hanya paling kesisa sedikit lapisan-lapisan waterproofnya si Pampers. Ininya bedengannya sama sekali tidak diganggu oleh tikus. Jadi ini luar biasa nih, satu sistem penanaman yang sangat luar biasa. Tidak ada sama sekali gangguan tikus. Jadi tikus pun tidak korek-korek beddingannya, padahal bawahnya itu semua base-nya itu adalah Pampers. Oke, selamat sore semuanya. Ini bedengan dari Pampers yang sekarang sudah berubah menjadi tanah, sudah hilang dalam 6 minggu. Nah, kita buktikan dulu tanah yang disiram dengan biowash promik ini kondisinya bagaimana. Ayo silakan diinjak. Dan ini sebenarnya bukan tanah, dia menciptakan tanah. Kalau tanah itu ada yang di luar beddingan, itu adalah tanah yang ada di sekitar dia. Nah, gembur ya. Nah, seperti itu. Jadi kita dekatkan. Iya. Nah, kelihatannya keras, tapi sekali diinjak ternyata dia gembur ya. Oke, nah mantap. Jadi dia menciptakan tanah dari limbah-limbah yang ada di sekitar dia. Oke. Limbahnya apa ya? Saya bilang tadi, perlapisan atasnya itu adalah daun-daun kering. Dia minta tukang sapu kompleksnya, Pak, kumpulin aja deh di perkarangan saya, nanti saya akan manfaatkan. Dan disemprot oleh biowash promik. Jadi daun-daun keringnya sudah disemprot biowash promik. Lalu ketika penanaman tadi ada Pampers, batang pisang, ditaruhlah sih daun-daun kering tadi. Nah, kalau sampah-sampah dapur dari dapur panti ini sendiri, itu dikumpulin di baskom, lalu ya disiramkan dengan biowash promik encer. Setelah itu ada tanah lumpur atau tanah yang ada di perkarangan diaduk dan dicampurkan jadi satu. Semudah itu, langsung untuk pemupukan atau media tanam tanaman-tanaman hias juga di panti. Ini hasilnya. Dan dia bilang sekarang dia udah bisa jual pupuk dari daun rontok yang dikumpulin di perkarangannya.
ada salah satu petani cabai juga yang beli, dan dia beli repeat order terus karena dia bilang semenjak dipupukin pupuknya dia, cabainya itu jadi banyak berbuah. Lalu kedua, penghasilannya dari menjual bunga-bunga hias atau tanaman hias di panti. Selain itu juga ada di Bogor, ini sampah-sampah dari pasar dikumpulkan. Hasilnya kalau petani biasa kalau ketemu saya komplain, Bu, kalau organik nanti lama, Bu. Nah, saya buktikan kalau kamu olah sampah dengan Biowos Promik, secara masa tanam, masa panen, itu hasilnya bahkan berlipat-lipat. Ini 70 hari dengan metode olah sampah Promik, ini baru 130 hari cara kimia. Ini di EcoCamp Bandung, sampahnya dicacah 5 hari sudah bisa dijadikan pupuk komersil. Ini di Lok Sumawe Aceh, ibu-ibunya juga bekerja sama dengan TNI karena ketahanan pangan, jadi mengolah sampah untuk media tanam. Nah, ini di perumahan di Jakarta. Ya, bisa dilihat di kompleks-kompleks perumahannya itu sudah mulai dipilah nih, yang organik dipilah, lalu mulai dibikin beddingan tanaman. Nah, sampah-sampahnya tidak perlu dicacah, tidak perlu dipotong, bahkan ada pepaya bulat-bulat gini yang busuk, udah taruh aja. Lalu diberikan kotoran sapi. Jadi di karung itu ada kotoran sapi, ini kotoran sapi. Diberikan kotoran sapi, disirami dengan Biowos Promik encer. Setelah itu ditutupi tanah. Kalau Bapak Ibu lihat tanahnya sendiri juga bukan tanah humus, bukan tanah gembur, ini tanah merah. Ditutupi tanah agar sopan, biar orang-orang ke perumahannya nggak ngeri. Ini hasilnya. Selama pandemi, ibu-ibu kompleks, bapak-bapak kompleks perumahan sana senang bercocok tanam dan berbagi hasil dengan para tetangga, terutama yang mau pilah sampah. Ini hasilnya. Ini beddingan sampah tadi nih. Yang sampah tadi itu sudah ditungguin sayur semuanya. Ini hasil dari kompleks mereka. Ini di Prabu Mulis juga bekerja sama dengan Dinas Kebersihan, 4 ton sampah dikumpulkan, disiram langsung oleh Biowos Promik yang cair. Disiramnya sangat mudah. Hasil porangnya juga bagus, melebihi target. Dan kemarin saya baru bincang-bincang sama mereka, ada di YouTube-nya Kausa Lestari, bisa dicek. Bapak yang lagi siram itu dia juga pembina petani-petani di sekitar Prabu Muli, namanya Pak Kamto. Dia juga banyak membina petani, bahkan ada petani kacang panjang yang tadinya cuma panen 9 kali, sekarang dengan metode olah sampah dan Biowos Promik bisa panen sampai 15 kali. Dan hasil panennya lebih banyak. Nah, hasil lainnya untuk tanaman keras seperti buah nangka, bahkan sampai microgreen, itu semuanya bisa menggunakan olah sampah. Ini tanaman hias. Daunnya itu kinclok, bukan dilap sama minyak karena memang nutrisinya bagus, jadi warnanya ikut bagus. Cabai sebesar telunjuk, buah nangka yang seperti anggur, serai wangi, timun, pepaya yang seperti anggur, cabai yang mau 30 cm, kangkung yang lebih lebar dari telapak tangan dan tidak alot saat dimasak itu lembut dan enak. Nah, ini pohon jambu kristal murni medianya pakai sampah dan Biowos. Waktu itu belum sempat saya pindah ke platter bag, sudah mengeluarkan kuncup bunganya banyak banget, sekarang buahnya sudah sebesar bola pingpong. Jadi olah sampah itu 1 detik, malah tanamannya subur. Serikayanya jadi jumbo, hampir 1 kilo, ada yang pernah 1,2 kilo. Dan tabula pot juga yang ditanam dengan media sampah, lihat buahnya itu begitu banyak. Jadi nggak mesti harus punya tanah, punya lahan. Yang penting niatnya mau kita membersihkan lingkungan kita, olah sampah kita, maka alam pun akan menjawab dengan memberikan hasil yang luar biasa. Tanaman-tanaman hias, jambunya nggak pernah tumbuh, jadi tumbuh terus. Ya, jadi ada yang sudah coba 7 tahun, dia tidak mau pakai kimia, pakai Biowos, hasilnya luar biasa. Dan takarannya itu kalau mau Biowos disiram langsung ke tanaman aja juga tidak akan layu dan tidak kuning. Jadi tidak merusak tanaman. Tidak ribet dan gampang. Menghilangkan bau, ini limbah perut ikan di pasar. Baunya hampir nggak ada setelah disiram sama Biowos. Dan ini sudah bisa digunakan sebagai pemupukan. Nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Gitu. Beddingan kecil saya belum sempat ditutup tanah, biji kangkung sudah tumbuh. Disemprot promiknya 1:80, bahkan pengencerannya ini lebih banyak ya. Itu daun-daun potongan pohon-pohon campur sampah dapur, rencana mau saya tutup tanah baru tanam, tapi keduluan biji-bijinya tumbuh. Baru seminggu.
Jadi hanya dalam seminggu, sampah yang kita tadinya pikir harus kita kompos selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dalam seminggu Bapak Ibu sudah dapat kangkung baru. Lalu bagaimana untuk ketahanan tanaman kita sendiri? Ini kemarin sempat ada jamur yang meresahkan petani. Saya dilaporin sama, ini kalau nggak salah yang di Lombok. Dengan BioWash Promik, padi dia selamat. Sebelahnya itu diajakin pakai BioWash Promik, nggak mau, jadi menguning sebelah-sebelahan, tapi dia tidak tertular jamur. Terus dengan menggunakan tanah yang sudah terfermentasi dengan BioWash, tabur benih mudah kecambahnya. Ini juga benih untuk hidroponik, mudah tumbuhnya disemprot sama BioWash. BioWash untuk pupukan tanaman, ya dari sisa-sisa sampah dapur. Hasilnya, nanam ubi karena rutin disiramin BioWash, ini daun sirih sebesar botol 600 ml. Jadi hasilnya itu nggak main-main. Nah, tadi Bapak Ibu bisa lihat bentuknya itu masih brokoli, bentuknya itu masih kulit duren. Bentuk tidak berubah karena BioWash Promik fungsinya adalah merubah fungsi. Yang fungsinya dia nyampah atau jadi racun, jadi sumber kuman dan sebagainya, dirubah fungsinya langsung menjadi media tanam atau pupuk. Siapa yang merubah bentuk? Kita lihat video berikut. Yang merubah bentuk itu adalah tim pengurai. Cacing, semut, belatung, gitu. Ketika kita olah sampah pakai BioWash Promik, yang datang itu bukan lalat yang bikin sakit perut ya, yang datang itu adalah lalat-lalat buah. Nah, jadi larva-larva si lalat buah, ini adalah tim pengurainya. Sehingga mengapa saya sarankan setiap olah itu kita ada sedikit campur dengan tanah, karena di tanahlah telur-telur si pengurai ini berada. Jadi kalau mau berubah bentuk lebih cepat, maka kita campur sama tanah. Bentuk sampah kita akan sangat cepat berubah menjadi seperti tanah karena kerja tim pengurai. Kalau kita terlalu steril atau kita nggak campur tanah, bentuknya akan seperti ini, tetap seperti duren, kulit mangga dan lain-lain, tetapi sudah bisa difungsikan. Lebih lama dia menyusut dibanding dengan ada si pengurai. Jadi bisa kita lihat, kita kalau punya sampah organik, maka kerjanya BioWash Promik ini adalah di porsinya si bakterial. Pada kompos biasa, kenapa dia harus jadi panas dulu, ngelepasin metana dan lain-lain, itu adalah proses pemanasan sehingga patogen-patogen itu mati, bakteri baik yang datang, baru pengurai bisa mengurai, jadi kompos butuh waktu step-stepnya agak lama. Dengan sistem BioWash Promik, stepnya ini hanya dalam waktu 1 detik, begitu dilumurin, pengurai udah bisa datang mengurai. Dan tidak menimbulkan panas, langsung bisa nutrisinya diserap oleh tanaman kita. Ini ada hasil pengamatan dari universitas yang ada di Batam, mengamati BioWash dan EM4. Pengukuran gas metan reaktor, BioWash lebih rendah, EM4 sampai lebih dari 250 di hari ke-2 minggu. Sedangkan BioWash cenderung stabil. Terus untuk penyusutan sampah juga, BioWash lebih tinggi penyusutan sampah dibanding menggunakan EM4. Bagaimana dengan ekoenzim? Nah, ekoenzim ini memang tidak banyak mengeluarkan gas metana juga karena prosesnya itu direndam, jadi di dalam air. Ya, tapi terakhir-terakhir juga sempat naik dari ekoenzim panasnya. Untuk penyusutan sampah lebih cepat BioWash Promik. Nah, ini sedikit testimoni dari yang sudah coba. Ternyata betul Pak Andre, ini baru 2 hari kalau salah. Kemarin itu siang saya nggarap. Nah, kemarin itu segini loh. Ini penuh ini, tanahnya ini penuh segini. 2 hari udah menyusut. Nah, hari ini dia menyusut sekitar 10 cm ada ini. Dia menyusut segini loh. Loh, ini kan masih ada bekasnya ini. Ini bekas tanahnya ini. Yang ini ekstrim lagi. Nah, ini kemarin itu penuh segini. Menyusutnya lebih dari 10. Kalau ini kemarin itu cuma tak isi rumput. Jadi rumput liar. Terus di atasnya itu kohe sapi. Kalau ini kemarin itu enggak rumput, ini sampah apa ya namanya? Sampah
sampah dapur, yo buah, yo kacang panjang, daun. Nah, perbedaannya itu kan warnanya udah beda. Ini tanahnya masih kayak basah gitu loh. Itu ciri tanah Ini hara. kan enggak tak ini tanah biasa ini. Enggak tak campuri biowas ini yang ini. Nah, ini juga tanahnya warnanya kayak basah, hitam gitu. Kalau ini kan enggak. Nah, ini perbedaannya ini. Ini enggak tak kasih enggak kasih biowas, ini tanah semua, sampai dalam tanah semua. Ini kan tambah hitam, terus amblesnya segini. 2 hari, dalam 2 hari langsung menyusut. Berarti ini bekerja dengan baik, kelihatannya ini bekerja dengan baik. Kemungkinan 15 hari lagi betul sudah jadi kompos. Ini mungkin nanti separuh ini nanti tanahnya dari separuh kayak gini. Yang ini semua jadi kompos. Ini kan cuma tak kasih tanah sedikit tok ini. Betul sekali. Berarti terbukti. Jadi aku bisa testimoni ya itu. Bisa produk nulit ini barang ini. Bagus banget. Dan ini kan sebenarnya sudah bisa ditanam ini. Ini bisa ditanam ini. Langsung bisa ditanam bibit. Kalau bibit nanti kan sekitar 20 hari lagi dia tambah besar toh. Nah, tambah gede ini sudah jadi. Jadi bibitnya garek nemu pangan itu ngejerokin gitu. Mantap, viewers, mantap sekali. Jadi sudah banyak yang coba, ini salah satu Bapak yang rekamin kebetulan dia videoin, yang lain foto. Jadi Bapak ini udah coba dan memang terbukti bisa. Nah, selain tadi bahas masalah bumi yang memanas, kenapa kita perlu cepat untuk menciptakan hara tanah agar bumi kita atau tanah kita bisa bernafas, di pot kita bisa bernafas, di kantong bekas minyak goreng kita atau sabun refill kita itu bisa bernafas dari sampah. Kita juga sebenarnya punya masalah isu dengan air. Kebutuhan air di bumi kita ini juga semakin berkurang. Ya, Indonesia sendiri juga termasuk peringkat yang kekurangan air. Kalau dilihat dari Jakarta saja, kualitas sungai air Indonesia itu sudah parah, sudah tercemar berat, cenderung berat. Lalu kalau dilihat dari kebutuhan air bersihnya, air baku dengan keadaan yang kita miliki, ini masih gap-nya masih sangat besar. Jadi kabar baiknya itu biowash itu juga dapat memurnikan atau menjernihkan air. Kalau Bapak Ibu sering-sering buat biowash, beramal buat bumi, sedekah bumi, itu kita akan memperbaiki kualitas air kita. Terutama di lingkungan kita dulu deh, dari parit-parit kita, dari pembuangan kita gitu. Karena ujung-ujungnya itu semua yang akan ke tanah dan jadi sumber air kita. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini paritnya hitam sekali. Hitam kayak kopi. Kalau panas mengeluarkan bau karena menguap. Ini kami datang dan siramin biowash. Nah, Bapak Ibu bisa lihat perubahan kepekatan si air itu. Sudah mulai bening. Bawahnya udah kelihatan. Ketika kita tuangkan biowash, airnya itu menjernih. Jadi airnya itu yang berubah kopi begini yang memantulkan bayangan di atasnya, jadi jernih, bisa kita lihat bawahnya itu banyak-banyak sampah itu. Lalu untuk got atau bak kontrol kita, kalau kita masak minyak, kita cuci sama sabun, minyak sama sabun itu akan menimbulkan endapan atau kerak. Nah, dia sering siramnya dari sink tempat dia cuci piring, dia sabunnya dia campur biowash, terus sering siram biowash. Ini hasilnya, bebas mampet dan itu nggak butuh waktu lama. Jadi Bapak ini dia menyadarinya karena kalau setiap musim hujan dia pasti suruh karyawannya ke bak kontrol ini untuk sodok. Karena ini akan naik dan banjir dan akan bau. Jadi pas hujan setelah dia pakai biowash, habis itu hujan dia panggil anak buahnya. Itu di depan bak kontrolnya disodok lagi biar airnya keluar. Bingunglah sih anak buahnya, balik lagi. Pak, kok bersih, Pak? Gitu. Jadi nggak ada yang perlu disodok, Pak. Bak kontrolnya bersih banget, katanya gitu. Ini akibat bapak dan istrinya, dia mencuci campur biowash, sering tuangin biowash juga ke pipanya. Dan tanggap bencana biowash juga dapat digunakan
menggunakan air banjir, jadi nggak perlu air dengan pH 7, bahkan air payau yang sedikit asin pun bisa. Kalau banjirnya bukan karena kenaikan permukaan air laut ya, kalau banjirnya itu karena sumbatan, pipa atau perairan tidak lancar, saluran pembuangannya. Kayak ini, di sini ada kamar mandinya ini selalu menggenang. Tunggu 1 harian baru dia surut. Ini dia tuangkan biowash langsung muncul pusaran air. Jadi seketika itu kalau langsung muncul pusaran air yang tadinya tidak ada. Jadi kamar mandinya langsung kering. Jadi kalau Bapak Ibu ada banjir dan bukan karena kenaikan air laut, cari titik parit di dekat Bapak Ibu itu di mana siramkan biowash. Nanti akan muncul pusaran air. Dan kalau mau berbicara luka banjir, koreng, dan lain-lain, terendam air banjir, luka yang menurut saya paling parah itu adalah luka diabetes. Dan ini adalah luka diabetes yang ditreatment dengan Promik ya. Jadi dengan biowash Promik, dan ini diminum juga, dia bikin jus pro-nya di hari pertama karena udah dipulangkan dokter dari rumah sakit, dan sampai di hari ke-143. Jadi untuk mengatasi luka, gatal, borok, bonyok itu sebenarnya nggak susah dengan biowash Promik. Dan ini kemarin juga di Seroja, kekurangan air bersih dan sebagainya, mereka hubungi saya dan kita treatment dengan Promik, 12 jam sudah jadi air layak minum. Sehingga kebutuhan air bersih nantinya itu bisa kita atasi dengan pemurnian menggunakan Promik. Oke, dan paling ini kabut asap atau misalnya heat wave, kalau kita mengalami panas tadi ya karena kenaikan suhu bumi, kita bisa lakukan ini. Karena masing-masing di rumah Indonesia itu rata-rata pasti punya kipas angin. Jadi pakai kipas angin, ember, isi air, campurin biowash atau Promik, basahin anduknya, semprotin, dan ini sudah kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Termasuk untuk asap rokok, kalau punya pasangan yang suka ngerokok, rumahnya bau rokok, lakukan ini nanti rumah tidak akan bau rokok lagi. Dan kabar baiknya, Promik maupun biowash Promik sudah kita uji lab dan 100% mampu untuk dijadikan sebagai disinfektan. Ya, jadi untuk hand sanitizer atau disinfektan alami, Promik atau biowash Promik itu sudah mampu. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya keseimbangan mikrobial atau keseimbangan mikrobakteri yang ada di sekitar kita. Kalau seimbang, maka semuanya bisa sehat, dari tubuh kita sehat, dari tanaman kita sehat. Kalau tidak seimbang, maka terjadi gangguan, bahkan mutasi-mutasi bakteri yang tidak diinginkan sampai pada mutasi virus. Nah, nanti kalau buat biowash dapat seperti jelly ini juga jangan kaget, jelly-nya juga bisa dipakai ya untuk luka, untuk kompres-kompres, untuk masker. Jadi informasi yang saya bagikan tadi berdasarkan pengamatan empiris dan studi pustaka yang saya lakukan. Promik ini walaupun bisa diminum, bisa dibikin jus pro, tapi bukan obat ya, walaupun banyak testimoni yang menyebutkan mereka bisa lebih baik kesehatannya, juga bukan obat. Nah, kegunaan biowash untuk mencuci sayur, ini nanti ada di website Kausa Lestari, bisa dicek, bisa dicari di websitenya kausalestari.com. Bisa untuk cuci sayur, cuci piring, bilas pakaian, cuci baju di mesin cuci, ngepel lantai, buat sampo, itu bisa ngurangin ketombe, rambut rontok. Terus untuk sabun mandi, scrub wajah, sikat gigi, pengawet masakan alami, kalau kita buat dengan daging buah, rendamannya jadi jus pro. Nasi lebih tahan lama, terutama untuk pengusaha-pengusaha makanan ya. Nasi kalau cepat basi bisa dicampur, tidak merubah rasanya, nasinya lebih wangi malahan. Terus bisa buat masak, pengembang dan pelembut alami, tapi bukan pengganti ragi, pemurni air minum, penyembuh luka bakar untuk masker wajah, kompres mata, pembersih udara, campurkan di mesin pelembab udara, bisa menurunkan demam. Tadi ada yang lagi demam, itu boleh dicoba, mengurangi nyeri, bengkak, mengurangi nyeri otot tulang, meredakan hidung tersumbat atau batuk, meredakan sakit gigi. Nah, meredakan menyembuhkan sariawan, merawat untuk bulu hewan peliharaan, bahkan kalau hewan peliharaan kita kena kuman, matanya, telinganya itu bisa diolesin, merawat kolam ikan, menghilangkan bau badan, bau kaki, sebagai toner wajah, karena fungsinya juga bisa melembabkan kulit secara empiris.
bisa menghilangkan jerawat, disinfektan alami. Ini dulu kami tulisnya murni, tapi setelah dilabkan itu mampu bahkan 1:1000 masih bisa sebagai disinfektan alami. 1:1000. Jadi satu bagiannya si Promik atau Biowash Promik, 1000-nya itu air. Untuk campuran air mandi, mengatasi keputihan, ambeien, melancarkan saluran pembuangan seperti foto tadi, memperbaiki atau menyehatkan floral septic tank sebagai TOC untuk tanaman, dan katalisator pengolahan sampah organik 1 detik seperti yang tadi. Baik. Paling itu sharing dari saya dan beberapa pengalaman dari teman-teman yang sudah coba. Kalau mau tahu lebih lanjut boleh ke website, ke Facebook, ke Instagram, ke YouTube, boleh dicek. Bahkan kami punya komunitas namanya Biowash Promik Indonesia. Di Facebook juga bisa cari grup Facebook Biowash Promik Indonesia untuk bergabung dan melihat bagaimana teman-teman kita ngolah sampah menjadi sesuatu yang produktif. Lebih banyak sih kita olah sampah langsung ke pertanian. Jadi banyak teman-teman petani di sana. Jadi boleh di-sharing-sharing. Paling itu aja dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Yvonne Setiawati. Berikutnya, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan langsung atau lewat chat yang ada. Silakan, Bapak Ibu. Waktu untuk diskusi lebih lanjut. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wahyudin, Pak Arif. Saya Arif Wahyudin dari RT 004 RW 04 Kelurahan Ciracas. Pertama, terima kasih kepada Bapak Haji Asdi, warga RT 4 bisa bergabung dengan acara sore hari ini. Pertama tadi yang disampaikan saya panggil Mbak aja baiknya ya, Mbak narasumber, saya sepakat bahwa pengolahan limbah organik, limbah rumah tangga, itu hubungannya dengan ekonomi memang betul. Karena saya sudah pernah menjalankan masalah itu di RW 4 khususnya. Itu 16 RT, RT 1 sampai dengan 16, kami mengolah limbah basah, limbah organik, sisa makanan, sisa buah-buahan, dan lain sebagainya yang Mbak narasumber tadi sebut. Cuman sistem yang saya gunakan itu pakai composting. Jadi E4 ya. Nah makanya itu tidak bertahan lama. Jadi akhirnya karena satu mengeluarkan aroma tidak sedap, terus proses pengendapannya juga lama, mengundang lalat dan sebagainya. Akhirnya sekarang ini agak sedikit saya tahan hanya dari beberapa RT aja saja. Tadinya saya ingin satu RW ini terserap di bank sampah yang saya kelola. Kebetulan saya ditunjuk untuk mengelola bank sampah Maju Sejahtera. Jadi saya menggunakan sistem composting, Mbak. Selama ini saya ada 6 tangki. Untuk sementara ini memang kami stop dulu, dibatasi dulu karena itu tadi pengendapannya lama. Nah, apakah nanti bisa pakai yang Mbak sebutkan tadi, apa biomik? Biowash Promik. Iya, Promik ya. Kami mohon petunjuknya, Mbak. Barangkali nanti saya sangat sepakat kalau saja dari wilayah saya itu RT 116 bisa melakukan itu dan hasilnya itu bisa menghasilkan pupuk, ya insya Allah sampah yang terbuang ke hilir akan berkurang. Barangkali itu Mbak narasumber sementara dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Baik, saya langsung jawab ya. Terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Nah, ini tadi saya share sekali lagi. Bapak bisa lihat di layar, saya share screen. Ini ada petugas kebersihan yang sedang menguncal atau membuang sampah-sampah organik. Bapak ada lihat lalat? Pas dia siramkan juga ada lihat lalat. Jadi kalau dengan composting cara Biowash Promik itu yang memang saya coba lakukan adalah itu tidak berbau dan tidak berlalat.
Jadi nyaman, mau diolah di sebelah rumah Bapak, di perkarangan kita sendiri. Kayak Bustini tadi fotonya dia juga mengolahnya di perkarangan sendiri, itu tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan larat. Nah, composting memang banyak caranya. Sudah bagus Bapak lakukan selama ini, karena kan belum ketemu sama Biowash Promik ya. Itu juga yang dulu saya lakukan. Saya bina-bina Karang Taruna, saya bina desa-desa, tapi tidak sustain, tidak berjalan. Gitu, ujung-ujungnya mereka nyerah karena ya tadi bau, repot kalau pakai sistem Takakura harus dicacah-cacah dan sebagainya. Jadi saya terus mencoba berinovasi, berguru dan akhirnya semua masalah itu pakai aja Biowash Promik, Pak. Tidak berbau, tidak berlalat, cepat. Kalau Bapak sudah punya mesin cacah, maka seperti yang kami lakukan di kebun, kalau kami mau jual, kita cacah dulu, kita siram sama Biowash Promik, kita diemin 2 hari, habis itu kita packing, terus kita jual per karung, mau Bapak jual berapa terserah gitu, untuk kebutuhan RW Bapak. Ini itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak Arif pertanyaannya. Terima kasih, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Arif dan Ibu Yvonne. Untuk berikutnya, pertanyaan bisa diajukan, tapi sebelumnya Bapak Ibu silahkan isi absensi untuk webinar. Jadi kalau yang ikut pada hari ini, biar ada door prize yang akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi tolong diisi absensinya. Jadi saya lihat ini dari absensi. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Jangan lupa isi absensi. Pak Alim, bagaimana Pak Alim? Di sini ada Pak Alim Dawis, saya lihat ya, dari pengurus bank sampah dari Munjul Cipayung. Mungkin ada pengalaman yang ingin disampaikan oleh Pak Alim? Masih ada Pak Alim? Itu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya atas nama Nining dari wilayah Munjul, RT 04 RW 07. Saya tertarik dengan Biowash yang tadi Ibu Yvonne terangkan ya, itu banyak sekali manfaatnya. Mungkin saya tadi mengikutinya tidak dari awal ya, jadi tidak tahu perbandingan untuk membuatnya. Dan saya mohon perbandingannya antara sampah dengan airnya itu berapa ya? Dengan air Biowash-nya. Baik, kalau untuk buat Biowash-nya, langsung saya jawab nggak apa-apa ya Bu ya? Silakan Bu, silakan. Baik, makasih Bu. Bu Nining, kalau mau buat Biowash-nya, maka kita butuhkan 200 ml Promik, 5 liter air, 1 kilo kulit buah. Apa aja, mau dicampur-campur juga boleh. Oh ya. Jadi 200 ml Promik, 5 liter air, 1 kilo kulit buah. Kita buat dulu namanya Biowash Promik, kita diamkan 3 hari. Boleh wadahnya terbuka, boleh wadahnya tertutup. 5 liter air. Oke. Nah, iya. Kalau sudah jadi, berarti kita dapat 5 liter cairan Biowash kan, Bu? Iya. Ketika kita mau pakai Biowash ini, kita encerkan lagi sama air 1:30. 1:30. 1:3. 1:30. Jadi kalau 1 gelas Biowash-nya, maka 30 gelas airnya. Dan itu bisa disimpan walaupun kita udah encerkan, nggak langsung habis, besok, minggu depan, bulan depan mau dipakai itu masih bisa. Nah, setelah kita encerkan Biowash ini, misalnya 1 gelas, kita campur sama 30 gelas air, kita udah campur nih di ember atau di baskom atau di bak, begitu ya. Nah, cairan Biowash Promik encer ini yang kita gunakan untuk melumuri sampah-sampah organik kita. Atau yang kita gunakan untuk menyiram tanaman kita, atau kita gunakan untuk menyemprot sampah-sampah kita. Atau kita gunakan untuk, misalnya meja kita banyak lalat, itu meja kita bisa kita semprot, kita diamkan, terus nanti kita lap, gitu. Seperti itu. Jadi sangat ekonomis, sangat hemat penggunaannya.
Dan cepat cara buatnya, Bapak Ibu nggak perlu wadah banyak-banyak untuk diperam berbulan-bulan. 3 hari udah buat lagi, 3 hari buat lagi gitu. Terima kasih Ibu Ivon. Baik, terima kasih Bu Nining. Dan sampah apapun bisa kita olah. Jadi nggak perlu pilih yang tanpa minyak. Bahkan apa tuh bekas peresan kelapa itu bisa kita olah, tulang, jeroan itu bisa kita olah. Jadi sangat praktis. Terima kasih Bu Nining pertanyaannya. Tadi saya lihat ada yang angkat tangan, Bu. Oh iya, silakan. Oh iya, Bu Sulastri dari RT 16 RW 9, silakan. Silakan Bu Sulastri. Ada yang ingin disampaikan? Bu Sulastri. Tadi dua berapa? 200 mili. 200 mili. 200 mili. 200 mili air. 1 kilo sampah. Buah 1 kilo. Baik, mungkin ada dari ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang ingin ditanyakan pada Ibu Ivon. Bau. Iya, emang. Itu udah nyoba dikasih kalau itu apalagi kalau buat segala sikat gigi. Iya, banget kalau si Panda kan giginya sakit. Bu Nini bisa saya siarkan kembali ya, cara buatnya ya. 200 promik, 1 kilo buah, 5 liter air. Kalau mau buat untuk diminum, maka 1 kilonya itu pakai daging buahnya. Kalau buat minum airnya air layak minum. Kalau mau buat diminum, kalau mau buat sampah pakai kulitnya, pakai air keran, sumur, pam, air apa aja bisa. Air sungai. 1 kilo. Silakan jika ada pertanyaan lagi, boleh. Baik, mungkin kalau sambil nunggu ada pertanyaan, ada yang kita mau tanya dulu aja. Oh, mau tanya, silakan Bu Nining. Bukan nih dari Bu Legia. Oh, dari Bu Legia, Bu Yanti, ya silakan. Gini Bu Ivon, kalau apa? Udah lupa dulu. Iya, sebentar lupa saya itu tadi. Oh ya, itunya nanti materinya bisa di email saya minta gitu. Jadi bisa nanti saya buat praktekan. PPT-nya boleh nanti saya berikan ke panitia ya, ke Bu Pristina biasanya ya. Pristina ya. Nanti bisa minta sama Bu Pristina untuk PPT atau PDF materi saya hari ini. Iya. Itu kan ya mudah-mudahan benar-benar bermanfaat untuk bank sampah kami di Munjul. Baik. Ya, amin Bu. Pasti bermanfaat Bu. Presentasi saya ini tidak akan bermanfaat ketika Bapak Ibu tidak ada yang praktek. Jadi Bapak Ibu ini kuncinya membawa manfaat, membawa berkah, membawa solusi bagi sesama. Ya, amin. Bilang aja pun lagi sih. Baik, bisa di apa namanya di mute Bu Yanti. Oke, Bu. Di sini ada di chat Ibu Sudiah dari RT 14. Ada pertanyaan, bisakah sampah organik dijadikan pupuk tanpa biowas? Berapa lama kalau tidak pakai biowas? Apa perbedaannya mungkin gitu Bu Ivon? Silakan. Bisa diminum. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Bu Sudiah ya. Dari Bu Sudiah. Jadi bisa nggak sampah organik dijadikan pupuk tanpa biowas? Bisa, Bu. Banyak tekniknya. Ada namanya teknik layering yang ditemukan oleh orang India. Itu paling cepat yang saya tahu itu 18 hari. Tapi Ibu setiap hari harus Ibu putar sampahnya agar menghasilkan panas atau heat. Jadi sampah itu harus dibolak-balik dengan dia juga harus ada perbandingan sampah organik basah Ibu dengan sampah kering. Dalam artian sampah kering itu daun-daun kering, jerami-jerami kering. Terus juga menggunakan kotoran sapi yang umurnya di bawah
dari 14 hari kalau nggak salah. Jadi itu 18 hari, selama 18 hari setiap hari Ibu harus aduk sampahnya sampai dia beruap panas, sampai akhirnya dia baunya seperti teh gitu. Itu salah satu teknik. Ada juga namanya teknik composting Takakura. Ibu menggunakan starternya itu dari beras ya, dari nasi basi. Tapi untuk gimana sampai dia dijadikan starter, saya lupa ingat karena udah lama banget saya nggak pakai teknik itu. Dan Ibu perlu sekam padi, Ibu juga perlu, selain sekam padi, perlu dicacah-cacah sampah Ibu. Dan seingat saya, itu tidak bisa Ibu campur sama tulang atau jeroan gitu. Jadi banyak teknik-teknik kompos tanpa biowash promik yang bisa Bapak Ibu lakukan, bisa cari di internet. Nah, tetapi itu satu masih menimbulkan panas, jadi menyumbang gas panas. Yang kedua, itu juga masih lama, nggak bisa 1 detik langsung dipakai seperti yang tadi saya tampilkan begitu. Jadi silakan memilih metode mana yang lebih sesuai, praktis, dan nyaman untuk Bapak Ibu gunakan. Baik. Oke, kemudian mungkin ada bisa ini Bu, sambil menunggu mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saya boleh bertanya Bu Aan? Silakan Bu Dia. Aduh. Bu Ivon, saya tuh bingung nih, tadi kan di slide-nya tuh kan gambarnya cuma yang botol ini gitu. Kelihatan nggak sih botol yang warna ini gitu. Nah, ini kan ada lagi botol yang satunya nih Bu Ivon. Terus ini yang digunakan yang mana gitu kan? Saya agak-agak bingung gitu. Mungkin juga saya kurang menyimak. Kemudian saya tuh di rumah ada kucing ya, jadi ada pastinya setiap hari ada kotoran kucing gitu. Nah, apakah bisa gitu loh kotoran kucing kita olah supaya nggak setiap hari buang kotoran kucing terus gitu kan? Nah itu pakai yang mana gitu Bu Ivon? Terima kasih. Baik Bu, kalau Ibu bisa tunjukkan lagi botolnya. Satu itu ada logo Biowash Promik Indonesia, benar Bu? Yang mana ya? Yang logonya segitiga. Oh ini ya? Nggak kelihatan ya? Ya, itu adalah Biowash. Jadi itu udah jadi Biowash. Ya, itu yang Ibu tinggal campur 1:30 sama air. Oke, kalau Ibu lihat botol satu lagi yang tulisannya Promik, ya. Itu yang Ibu bisa buat biowash. Nah, jadi biowash itu tidak bisa digunakan untuk buat biowash. Hasilnya itu random. Banyak yang bilang ya tanamannya tetap mati, sampahnya tetap panas, karena memang biowash nggak bisa dijadikan biowash lagi. Kalau Ibu mau bikin biowash, botol yang tulisannya Promik itu, Ibu bisa buat 5 liter biowash. Jadi 1 botol itu campur 1 kilo kulit buah, campur 5 liter air, diamkan 3 hari, Ibu akan dapat 5 liter biowash. Nah, yang tulisannya Promik itu Ibu bisa minum. Yang tulisannya biowash itu tidak untuk diminum. Itu ya, Bu. Nah, tadi juga ada pertanyaan, kalau kotoran kucing saya gimana? Kotoran kucing patogennya itu sangat tinggi, tapi kabar baiknya kalau Ibu semprot sama biowash, olah pakai sampah dapur juga, itu bisa digunakan. Jadi nggak masalah, udah beberapa yang coba, ada pakai kotoran landak, kotoran kelilawar, kotoran kelinci, semuanya aman, bebas patogen. Jadi bisa, yang penting pelumurannya itu rata, gitu ya. Oke. Terima kasih, Bu Ivon. Baik. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Silakan Ibu. Jika ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya batas saran. Silakan. Tadi ada siapa dulu? Ya, Arif Wahyudin. Oh, Pak Arif dulu. Ya, ini untuk Mbak Ivon ya. Mbak Ivon mungkin supaya lebih lengkap ya. Ini kan materinya lebih kepada pengolahan limbah organik ya. Organik. Ya. Alangkah baiknya ke depan Mbak Ivon juga ada ide bagaimana tata cara mengolah limbah anorganik bisa menjadi berbagai barang souvenir gitu Mbak. Jadi saya benar-benar ingin bank sampah itu berfungsi sebagaimana mestinya. Bank sampah itu berfungsi untuk benar-benar mengurangi sampah yang terbuang ke hilir. Nah, yang anorganik itu sama sekali belum bisa olah. Hanya mungkin untuk sementara ini daur ulang koran sudah ada.
dari bekas minuman sasetan sudah ada. Tapi mungkin Mbak Ipon ke depan ada ide lain yang lebih greget untuk kami sebagai warga yang ada di kota besar ini bisa berbuat untuk benar-benar bagaimana melestarikan alam di wilayah kita. Mungkin itu Mbak Ipon, terima kasih. Baik. Wan, saya langsung jawab ya, Bu. Ya, silakan Bu. Makasih Pak Arief. Untuk anorganik sendiri, kami di Palembang juga ada namanya Gerakan Bumiku Sayang. Jadi kami menampung sampah-sampah anorganik, sampah plastik, koran, buku bekas, baju bekas, dan lain-lain. Itu biasanya kami kerjasama sama pengepul, Pak. Jadi untuk sampah-sampah botol, sampah-sampah baju bekas dan lain-lain itu kami sudah ada pengepulnya. Jadi sampah-sampah tersebut sudah bisa diambil. Lalu kami tidak hanya menampung sampah, kita terus-menerus melakukan edukasi untuk mengurangi sampah. Jadi sampah anorganik itu sebenarnya bisa dikurangi, Pak. Itu yang tujuan kita, sampah organik sebisa mungkin itu dikurangi. Jadi kalau mau di upcycling juga kita ada untuk saset-saset kopi, kita upcycling jadi tas-tas cantik, tas-tas yang bagus gitu ya. Jadi untuk beberapa upcycling bisa. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya tidak ada kesadaran dari pengguna itu sendiri untuk mengurangi, maka ini akan terus-menerus tidak akan berhenti gitu. Nah, kalau Bapak punya bank sampah, maka yang Bapak harus lakukan adalah pertama Bapak harus cari pengepul yang memang bisa ngambil plastik-plastik Bapak untuk didaur ulang. Untuk dimasukkan ke pabrik, biasanya itu dijadikan ember, dijadikan kursi, Pak. Terus untuk plastik-plastik yang tidak bisa didaur ulang kayak plastik resek, itu kita edukasi untuk kurangi atau kita pakai ulang. Jadi ibu-ibu ngumpulin ke kami serahkan ke warung-warung. Jadi warung-warung jangan beli plastik lagi, ini pakai plastik yang udah dikumpulin di kami gitu. Jadi kita harus bikin satu lingkaran sustainable supaya kita itu juga bisa memprovide reuse. Jadi materinya bisa kita reuse seperti itu. Nah, ini belum ada percobaan atau testingnya, tapi kita secara praktek kita coba nih pernah kita ngerendemin sampah-sampah plastik itu dengan biowash, lalu kita jemur kering. Ketika kita bakar, ternyata asapnya itu tidak menyesakkan. Jadi asapnya itu tidak sesesak kalau kita bakar-bakar sampah. Dan karbonnya itu kita gunakan ke pertanian. Tapi untuk tolak ukur, untuk pengukuran yang lebih akurat, ini kami belum dapat titik ukurnya. Tapi secara di lapangan kalau kita rendam sama nggak rendam itu beda banget ketika kita bakar. Jadi udaranya itu lebih friendly kalau kita udah rendam sama si biowash promik ini. Itu sih, tapi ini belum saya terlalu sosialisasikan solusi ini karena kami masih mau coba praktek-praktek dulu sendiri dan cari tahu apa sih sebenarnya partikel yang hilang yang setelah direndam biowash ini efeknya gitu. Itu sih Pak. Tapi kalau Bapak udah punya bank sampah itu sangat bagus. Upcycling banyak kok di mana tuh di Google ya. Bapak bisa buat ecobrick. Ecobricknya juga untuk bisa memperindah perumahan atau kompleks atau RT RW Bapak dibikinin pot-pot bunga. Pot-pot bunganya nanti kita isinya pakai sampah organik gitu untuk penanaman. Jadi bisa untuk edukasi yang paling gampang itu bikin ecobrick. Begitu Pak Arief. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ivon. Sangat berharga bagi saya khususnya ya. Terima kasih. Iya, baik. Baik, sepertinya masih ada sebenarnya waktu yang ingin disampaikan. Iya, Ibu Sumarsi, Ketua Posyandu Dawis nih. Silakan Ibu Sumarsi. Iya, di sini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya masukan aja mungkin Kak Ivon atau Ibu, di setiap RT itu kan tidak semua bisa mengikuti Zoom yang diadakan. Terus banyak masyarakat, hampir setiap orang kan mempunyai sampah organik atau non-organik. Alangkah baiknya dan saya usul bisa turun ke RT dan kita bisa ngumpul dengan warga yang tidak bisa mengikuti Zoom saat ini, tapi dia bisa menyaksikan langsung bagaimana caranya mengolah sampah organik atau non-organik itu. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih
atas ilmu yang sungguh bermanfaat ini. Mudah-mudahan kami semua bisa mempraktekannya di RT, dan alangkah baiknya, dan saya mohon nanti bisa turun ke RT kami biar warga yang hari ini tidak bisa mengikuti Zoom bisa melihat langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ivon. Baik, kebetulan saya di Palembang. Iya. Kalau di Palembang sendiri sih saya bisa turun langsung. Nah, kalau misalnya di daerah Jakarta dan sekitarnya, ini ada tim dari komunitas Biowos Promik Indonesia. Mungkin Bu Erna ya, udah open mic nih sepertinya Bu Erna. Boleh Bu Erna, silakan. Ya, nanti mungkin kita bertiga berempat lah, tim Biowos bisa turun istilahnya kalau ini diperlukan, atau nanti di grup bisa ada tutorial, bisa ada apa tuh praktek-praktek gitu. Bisa. Jangan khawatir, kita bantu. Jadi rencananya begini ibu-ibu, kami kan sudah membuatkan grup untuk memperkuat tali silaturahmi, terutama untuk menggencarkan gerakan olah sampah organik. Ada grup WA yang bisa dimasuki di situ. Nah, nanti di situ kita akan dipandu oleh Ibu Erna dan Ibu Tini Subagio yang akan memandu kita bagaimana cara mengolah sampah dengan menggunakan Promik, gitu ya. Jadi nanti di situ akan akan diberikan. Tadinya di sini mau sekalian praktek. Cuma karena kalau lewat Zoom kita praktek kan agak repot gitu ya. Jadi maksudnya biar konsentrasi dulu, kita tahu apa fungsinya untuk menggunakan Biowos ya, menggunakan Promik. Nah, baru nanti kita praktek ke lapangan. Nah, kebetulan Bu Tini, Bu Erna di sini bersedia untuk membantu kita untuk mengawal kita untuk kegiatan gerakan olah sampah ini. Ya. Jadi nanti bisa menghubungi saya atau di grup nanti kita bisa aktif untuk berdiskusi lebih lanjut. Gitu Bu Sumarsi. Ya, siap. Baik, terima kasih. Oke, Ibu, Bapak semuanya sudah isi absensi. Karena dari absensi itu saya akan membuat door prize ini ya. Membuat door prize untuk kegiatan hari ini ya. Tapi sebelum door prize kita gali dulu ilmunya, masih ada waktu dari Ibu Ivon, mungkin masih ada yang punya unek-unek menggali lebih dalam apa yang perlu diketahui tentang gerakan olah sampah organik tersebut dengan menggunakan Promik. Yang pasti yang kalau saya lihat ya, dengan menggunakan Promik lebih mudah untuk menggunakannya 1 detik ya kan. Terus kemudian pertama lebih mudah, lebih cepat ya. Itu yang saya ambil kesimpulan untuk penggunaan Promik dalam mengolah sampah organik. Mungkin ada tambahan Ibu Ivon, apa yang penting banget nih diketahui dengan menggunakan Promik itu selain cepat, kemudian apa tadi? Silakan Bu Ivon. Tambahan mengingatkan. Ya, selain cepat juga hemat ya. Jadi 1 botol kecil bisa jadi Biowos 5 liter sampai olah 3 ton sampah. Tidak mengeluarkan bau atau mengundang lalat. Jadi nyaman-nyaman aja. Terus tidak mengeluarkan panas. Jadi prosesnya itu benar-benar ramah lingkungan dan bahkan menciptakan hara atau tanah yang bisa bernafas. Jadi keunggulannya itu banyak sekali. Terus juga bisa untuk mengolah berbagai macam jenis sampah organik, nggak pilih-pilih, nggak tebang pilih, semuanya bisa diolah begitu. Baik, terima kasih. Oke, itu yang bisa disampaikan oleh Ibu Ivon. Ada lagi yang mungkin ingin disampaikan, Ibu Tini atau Ibu Erna sebagai perwakilan Bu Pristina dari... sepertinya angkat tangan. Oh, Bu Pris, silakan Bu Pris. Silakan Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget Bu Ivon. Kemudian Bu Tini, Bu Erna, Bu Ana, dan Bu Wiwi. Ada pertanyaan dari kami. Tadi kan disebutkan bahwa sebetulnya kita udah lihat video-videonya sudah diberi bocoran oleh Bu Tini, dan Biowosnya itu juga support dari Bu Tini ke kami, ke tim. Tapi kita belum coba, Bu Tini, nyuwun sewu, mungkin habis ini baru dicoba.
Nah, pertanyaan dari kami itu kan bisa jadikan Juspro ya Bu Ivon ya. Cuman kita kok agak maju mundur untuk mencobanya itu karena itu dia untuk sampah terus kita minum gimana ya, rada ilfil gitu. Sebetulnya gimana sih Bu? Mohon pencerahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pampers. Untuk Pampers itu berarti semuanya langsung ya Bu. Padahal kan Pampers itu kan ada plastiknya. Apakah harus kita lepas dulu plastiknya? Sepertinya rada nggak sanggup juga melepas plastik Pampers itu. Apakah ada cara lain atau memang langsung gabung Pampers? Nah, kemudian yang ketiga ini kayaknya menarik banget. Terus kebetulan sekarang lagi banyak nyamuk. Apakah bisa juga untuk menghilang nyamuk, Bu? Makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Pristina atas pertanyaannya. Yang pertama, Promik bisa dibuat untuk pengolahan sampah, tapi juga bisa diminum. Barriernya atau garis amannya itu adalah Promik itu udah BPOM. Jadi awalnya itu Promik ada itu karena corona gitu sebenarnya ya. Jadi karena saya sudah buat konsumsi sama keluarga, lalu corona datang ke Indonesia, mulai datang ya setelah negara-negara lain heboh, lalu mulai datang di Indonesia melalui Depok. Nah, kok saya ngelihat kok panik banget sih gitu, kok pada panik gitu kan. Jadi saya sama suami diskusi, gimana kalau kita bikin kelas, karena saya memang udah sering bikin kelas untuk kesehatan, pengolahan sampah, dan sebagainya. Jadi saya bilang, gimana kalau kita bikin kelas tentang ini. Dulu tuh nggak ada namanya, jadi kita namain probiotik microbe. Jadi kita ajarin gimana cara bikin minuman probiotik gitu kan. Terus ternyata yang minum itu ngerasa, iya ya kok tidurku lebih enak, badanku lebih fit, imunitas lebih bagus, kalau batuk minum udah langsung sembuh, demam langsung hilang gitu-gitu. Jadi kita mulai nih bikin, yuklah, karena banyak yang nanya, ini udah BPOM belum, ini udah BPOM belum gitu kan. Jadi kita mulai bikin, lalu kita BPOM-kan sebagai pangan fungsional. Jadi tidak sebagai suplemen, tidak sebagai jamu, tapi kita BPOM-kan sebagai pangan fungsional, yaitu minuman fermentasi buah. Yang pertama kita buat tuh yang nanas, jadi buah nanas. Sekarang sudah ada yang jambu kristal, sudah ada yang buah naga dalam proses BPOM juga. Jadi awal tuh sebenarnya dari minuman. Nah, ketika COVID sudah mulai membaik nih sekarang, baru kami mulai menggaungkan fungsi lainnya sebagai pengolahan sampah. Jadi sebenarnya bisa multifungsi, multiguna. Jadi jangan khawatir, karena memang Promik itu bisa diminum dan Juspro. Ya, dan bisa diminum dari bayi sampai ibu menyusui, melahirkan, hamil itu sampai manula semua bisa minum. Ayah saya yang minum, bikin jus pro-nya, itu asam uratnya hilang setelah rutin minum jus pro-nya 6 bulan. Jadi jangan khawatir, karena awalnya itu saya pakai untuk keluarga saya sendiri juga, baru saya sharingkan. Lalu yang kedua, pertanyaan yang tentang, apa ya tadi Bu, saya jadi lupa. Yang kedua Pampers. Ini yang Pampers ya? Pampers ya, oke. Pampers itu cara pakainya yang penting, atau pembalut bahkan ya, itu dibuka aja. Kalau misalnya kita mau olah di pot atau tadi di media tanam, itu akan menjadi layer paling bawah. Jadi kita buka aja, kita semprotin sama si BioWash, terus kita taruh sampah kita. Nah, kandungannya itu sebenarnya kalau Pampers itu banyakan itu adalah gelnya. Gel, terus atas lapisan atasnya itu kan sebenarnya cotton, nggak mungkin plastik. Kalau plastik pasti baby atau manula itu pasti nggak akan nyaman. Jadi pada dasarnya gel itu bahannya organik gitu. Plastik tuh paling lapisan waterproof yang terakhir yang kayak tadi di foto, dia 6 minggu masih ada sisa plastik sobekannya gitulah. Tapi yang lain sudah hilang. Dan itu tidak berbau dan tidak dikorek tikus. Jadi nggak perlu kita sampai kupasin satu-satu, keluarin gelnya, itu sungguh sangat mengerikan ya, nggak ada yang sanggup kayaknya ya. Tapi itu dibuka aja, pakai sarung tangan kita buka, dijadikan layer dasar, lalu kita semprotkan rata dengan BioWash, baru kita kasih sampah-sampah organik kita, seperti itu. Terus yang ketiga, maaf Bu Ivon, maksudnya dibuka tuh berarti tetap aja masih dalam bentuk Pampers, lapisan luar plastiknya nggak usah dilepas gitu, nggak usah ya? Nggak usah, ya paling agak ngeri aja karena ada isinya kan biasanya kalau dibuka. Paling ngerinya di situ aja. Gitu. Nah, yang ketiga tadi apa ya Bu ya? Apakah bisa untuk nyamuk Bu? Untuk ya. menghilangkan nyamuk atau mencegah nyamuk?
Oke, kalau untuk nyamuk sih biasanya saya taruh di kulit ya. Kalau saya biasa ke hutan atau ke desa atau ke petani-petani itu tempat yang sangat banyak nyamuk. Tapi biasanya saya semprotin ke kulit sih. Dan ya masih mulus sampai hari ini sih. Gitu. Jadi untuk nyamuk semprotin aja ke kulit. Kalau udah gatal digigit, biowasnya boleh, promiknya boleh. Kalau mau hemat ya tentu saja pakai biowasnya gitu. Terima kasih Bu Ivon. Baik. Terima kasih Terima Bu kasih, Tini. Bu Oke. Kristina. Baik, Ya. karena waktu sudah mendekati waktu berakhir, ada ini nih Bu, kita ada door prize buat peserta untuk hari ini. Jadi kita bagikan door prize-nya aja ya Bu ya. Tadinya mau kita buat semacam quiz ya, cuma waktunya nggak memungkinkan. Door prize-nya lumayan. Jadi kita buat Wah, ini yang seru berdasarkan yang absensi ya Bu ya. Berdasarkan absensi yang masuk kebetulan. Jadi begini Bu, untuk Promix kita itu akan memberikan perwakilan untuk perwakilan masing-masing RT, kita akan bagikan Promix untuk mencoba lebih awal lah. Dan kemudian dari Promix yang diberikan itu kan bisa jadi 5 liter dan bisa digunakan oleh beberapa warga gitu kan. Jadi nanti Promix tersebut bisa dimanfaatkan untuk warga baik itu di Kelurahan KDW, keluarga di Kelurahan Ciracas ataupun Munjul. Nanti akan saya berikan, kita akan berikan. Nah, kalau yang ini hadiah dari tim PKM nih Bu. Kita lihat ya. Wow, seru nih ya. Kira-kira siapa yang dapat? Bu Sudia. Ini yang pertama Ibu Rusudia. Ini akan diberikan sajadah Bu, insya Allah buat iman biar bertambah katanya. Oke, yang berikutnya agak banyak nih Bu, soalnya lumayan. Wah keren. Siapa ya kira-kira? Sedikit lagi siapa? Bu Siti. Bu Siti Aisyah. Dapat tempat sendok nih, insya Allah biar makannya biar jadi mudah katanya ya. Oke, berikutnya ini buat makan nih. Siapa yang beruntung kira-kira? Bu Teti. Ibu Teti dapat mangkok, insya Allah dapat mangkok nanti Bu ya. Kemudian yang berikutnya, ini ibu-ibu beli door prize-nya agak banyak ini Bu. Ya, bapak-bapak berdoa belum ada yang dapat nih bapak-bapak. Siapa ini? Oke, Ibu Mariani dapat gelas cantik buat minum kopi. Jadi ini kan. Wah banyak ya hari ini ya. Ibu Dian Suryani dapat mangkuk gelas nanti insya Allah Bu ya. Kemudian, nah ini mangkuk gelas juga ini. Makasih. Buat makan buah. Kulitnya dijadiin biowas, mangkoknya buat makan buah. Oke. Makasih. Dia, selamat. Makasih Bu. Berikutnya, nah ini ada mangkok besar nih. Wah, ini buat makan keluarga ini. Nah, Ibu Etik, Mas Sunah, insya Allah. Selamat Ibu Etik. Yang terakhir nanti ada setrikaan. Berikutnya gelas cantik. Bikin tamu jadi betah katanya. Mudah-mudahan bapak-bapak nih yang dapat nih, bapak-bapak belum kebagian. Oke. Masih ibu-ibu. Nur, ibu semua ini. Iya ibu semua. Ibu-ibu rajin belajar soalnya. Oke, saya sampai lupa ini udah berapa barusan ya? Banyak. Udah 8. Oke. Sebentar. Kita buka lagi.
Tuh, ini ada yang double ya? Ada yang belum paham Bu sekalian. Baik, Bu Sunarsi. Seru ya. Berikutnya. Sampai berapa banyak hadiahnya nih, Bu? Sampai 12, Bu. Wah, Ibu masih Ana ada Listiati. harapan nih. Dapat Mas juset. Ana. Dapat juset. Sebentar. Wah, seru ya. Dapat juset. Dulu masih ada dua lagi. Dua lagi. Sebentar. Buat minum jus juga nih. Wah, buat minum jus. Habis bikin bio wash. Wah, Bu Erni. Bu Erni. Selamat Bu Erni. Terakhir. Yang terakhir. Ini hadiah utamanya dapat setrikaan dari Mas Pion. Wow, keren banget. Kalau gitu saya isi Bu tadi. Wah, beneran. Bapak. Wah, rezeki bapak-bapak. Pak Arif Yayudin banyak nanya dapat setrikaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Bapak harus bantu Ibu di rumah nyetrika, Pak. Bantu setrika. Baik. Bentar, saya tutup share-nya dulu. Bagi yang tadi bilang teman-temannya kalau belum datang nanti bisa lihat di YouTube-nya Kausa Lestari ya Bu Aan. Nanti saya upload ke sana. Di-upload di itu ya. Baik, terima kasih. Boleh, ya. Bu Aan boleh minta waktu sedikit? Silakan Bu Tini. Silakan Bu Tini. Terima kasih. Tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ibu-ibu tim pendamping Bu Kristina dan teman-teman yang telah mengundang kami pada acara sore hari ini. Kami merasa bangga sekali karena kepedulian Bapak Ibu-ibu di tim akan sampah. Ya. Sebetulnya ini adalah mega project, artinya harus dilakukan oleh semua penduduk bumi ya Bu Ivon ya, tanpa kecuali. Tapi bisa dilakukan dalam skala kecil di dalam rumah tangga. Nah, ini adalah tugas kita semua untuk mensyiarkan, untuk mengedukasi lingkungan agar bumi kita menjadi lebih baik dan tentunya lebih baik juga untuk anak cucu kita di masa datang. Jadi pesan saya untuk Ibu Kristina dan Bapak Ibu semua, Ibu Kristina dan tim, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Bu Tini. Baik, berakhir Insya Allah. Bu Pris ya. Berakhir sudah acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa bermanfaat dan jika Bapak Ibu masih tertarik untuk kita pantau, silakan bergabung untuk di grup WA yang sudah diberikan dan nanti di situ kita akan beri beri pemantauan ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau apa bisa disampaikan di grup WA tadi. Terima kasih sudah bergabung, Ibu, Bapak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, tetap semangat semuanya. Terima kasih Bu Ivon, terima kasih Bu Kristina dan Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Tini, Bu Erna, Bu Terima kasih Bu Ivon, Aan. Bu Pris, Bu Erna, Bu Wiwi, semuanya ibu-ibu serta terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ivon. Harus praktek ya, harus praktek. Harus semangat. Terima kasih. Ya. Semangat Pak Arif. Berjuang buat bumi. Paling yang agak berat merubah perilaku. Itu mungkin dia agak sedikit berat. Iya, betul Pak. Tapi bersama kita bisa Pak. Nanti saling mendukung, saling menyemangati, insya Allah. Saya yakin kan banyak kader. Alhamdulillah, makasih. Kader ini kader. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit atau gimana? Boleh ya? Bu Ivon, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ivon. Ya, makasih banyak. Semangat terus. Ya, sama.
Pamit ya, An, Mbak Nini. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Ya, Oh ya, Mbak makasih. Yanti. Ya, makasih Mbak Yanti. Salam semua. Ya. Sehat-sehat. Ya. Amin, amin. Sama-sama Mbak Yanti. Udah ya? Ini boleh di end. Di end, ya. Kita mau ngobrol Gimana? Ngobrol dulu. 5 menit. Kita foto Ya, dulu. sebentar. Ntar yang lain. Iya, tadi foto belum ada Bu Nung. Udah difoto-fotoin tadi tahu berapa kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi. Jadilah. Saya permisi. Iya, Assalamualaikum. terima kasih Pak Arif. Pak Arif. Jumpa lagi di lain waktu. Iya, Pak. Insya Allah. Udah selesai sholat dulu. Erni Susanti dapat ya. Dapat apa tadi? Mangkok. Bu Erni, kita dapat ya. Iya. Pelajaran di Mas Jogja. Alhamdulillah. Iya. Yang muncul yang banyak kan dapat. Imah jeung Bu Erni. Ya, Bu Erni. Bu, kita dapat Bu gitu. Oh, tembak di mana Bu Erni? Erni Susanti RT 6 RW 6. RW-nya loh. Ada. Terima kasih. Ya. Izin live ya, Bu. Ya, silakan. Gimana nih caranya? Bu, mana sih? Gemijitnya. Ada suaranya. Keluar aja nggak? Langsung. Udah selesai kan? Udah. Masih orangnya. Apa sih apa izin live Bu udah. Ya. Alhamdulillah udah Aku selesai. remove. Oh, bisa di-remove ya? Oh, alhamdulillah tadi mau ngomong bisa di-remove enggak, tapi kan sungkan masih banyak orangnya. Bunuh Bukan. itu ada Diowa sama pamiknya Dodi. Mau dititip di Dodi apa di Bu Aan? Kenapa, Bu? Oh, itu promiknya. Diowas dan promiknya Bunung ada di saya sama Bu Aan. Kalau Bu Mute, Aan Ibu Nabo di-mute kan dulu. ke kampus. Ya, besok saya insya Allah ke kampus. Saya bawain. Ya kalau Bunung kan nggak ke kampus, mau titip di saya aja di belakang rantai atau gimana? Masih di Bunung mute. masih di-mute. Ini aku stop recording dulu ya. Iya. Nah, iya, iya. sekarang